Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Smash Gitulah TV. Halo badminton lovers, kembali dengan saya Nurul Hamami dan Smash Gitulah TV. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Badminton lovers, pada pekan depan, tepatnya mulai 27 Februari hingga 3 Maret mendatang, kita akan menyaksikan kembali turnamen BWF World Tour, dan kali ini akan berturut-turut di tanah atau di daratan Eropa, mulai dari German Open, French Open, kemudian All England, kemudian Swiss Open, dan di Spain Madrid Master. Nah, yang pertama adalah di German Open pada 27 Februari nanti. Memang kita tidak menurunkan squad besar atau kontingen besar, kita hanya menurunkan 4 wakil yang semuanya keseluruhannya adalah 7 orang, yakni hanya di tunggal putra Alwi Farhan, kemudian 3 pasangan di ganda campuran, yakni Rino Rivaldi Pita Haning Tias Mentari, kemudian Dejan Ferdinansyah Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rehan Noval serta Lisa Ayu Kusumawati. Nah, memang dengan kontingen kecil ini dan dengan hanya turun di 2 sektor, peluang kita cukup sulit untuk membawa pulang gelar ke tanah air. Apalagi juga di nomor ganda campuran, beberapa pemain yang berada levelnya di atas 3 pasangan kita tampil di turnamen Super 300 berhadiah total 210.000 US dollar ini. Nah, di German Open ini, di tunggal putra, memang tidak banyak pemain top 10, bahkan tidak ada pemain top 10 yang tampil di sini. Jadi, pemain tertingginya adalah di peringkat 14 dunia, yakni Chou Tien-chen dari China Taipei, kemudian berikutnya ada Eng Zeyong di peringkat 15 dari Malaysia. Mereka lah menempati posisi unggulan pertama dan unggulan kedua. Sedangkan kita, Alwi Farhan, hanya peringkat 60 dunia saat ini, sehingga harus melalui babak kualifikasi terdahulu. Tidak bisa langsung masuk babak utama. Ya, hitung-hitung ini memang ajang pencarian pengalaman dan mengasah kemampuan bertanding Alwi Farhan yang tahun lalu menjadi juara dunia junior. Bisakah atau mampukah dia bersaing di level yang lebih tinggi, di level senior? Dia di babak pertama, babak kualifikasi, akan tampil menghadapi pemain Italia, Fabio Caponio. Nah, peringkat 90 dunia ini memang belum pernah dia temui dalam seluruh ajang. Kemudian kalau bisa lolos menghadapi Fabio di babak kedua atau penentuan untuk lolos ke babak utama, dia akan menghadapi pemenang antara Dmitry Panarin dari Kazakhstan melawan Liu Jiafeng dari China Taipei. Nah, mudah-mudahan kita harapkan paling tidak Alwi Farhan bisa menerobos ke babak utama. Di ganda campuran, tentunya dengan tidak tampilnya 5 pemain terbaik dunia yang berada di top 5 world ranking, ya, diantaranya Zheng Siwei, Huang Yaqiong, kemudian Arisa Yuta Watanabe dan Arisa Higashino, kemudian juga ada Seo Seung-jae, Chai Yu-jung. Nah, dengan ketidakhadiran mereka ini, peringkat tertinggi yang tampil di ganda campuran adalah Dechavol Puavaranukroh dan Sapsire Tanachai. Juga yang di peringkat 6 dan yang juga di peringkat 7 pasangan dari Korea Selatan, Kim Won-ho dan Jae Na-eun. Nah, kalau kita lihat pemain-pemain kita, setidaknya mereka harusnya bisa menerobos dulu sampai babak perempat final sebelum melanjutkan langkahnya di semifinal untuk bertemu dengan pemain-pemain tertinggi di sektor ganda campuran tersebut. Nah, memang di babak pertama pasangan Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya akan bertemu dengan pasangan dari Belanda, Robin Tabling dan Selena Pick, yang dalam 3 pertemuannya selalu mereka kalahkan. Artinya peluang Dejan dan Gloria untuk lolos ke babak kedua cukup besar. Dan di babak kedua, dia kemungkinan akan bertemu dengan pemain pemenang antara ganda dari Israel,
Misha Zimmerman dan Svetlana Zimmerman melawan pemain yang lolos dari babak kualifikasi. Saya kira ini juga bisa menjadi poin bagi Dejan dan Glo untuk lolos ke perempat final. Sayangnya memang di perempat final nantinya kemungkinan dia sudah harus berhadapan dengan Desapol dan Sapsiree yang ditunggulkan di tempat pertama. Mudah-mudahan dalam dua pertemuan memang Dejan dan Glo belum bisa mengalahkan pasangan atau ganda dari Thailand nomor 6 dunia tersebut. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Mudah-mudahan di kesempatan ini Dejan dan Glo bisa merengkuh kemenangan dan membalas kekalahan di dua pertandingan terdahulu dengan Sapsiree dan Desapol. Nah, bagaimana dengan Rinov dan Pita? Rinov dan Pita di babak pertama mereka akan bertemu dengan pemain yang lolos dari babak kualifikasi, sehingga kita belum tahu siapa lawannya. Tapi di babak keduanya kemungkinan dia akan bertemu dengan ganda dari Malaysia, Goh Sun Huat, Lai Peijing. Tapi kalau kita lihat memang maksud saya bukan Goh Sun Huat, Tan Tian Meng, Lai Peijing. Dari 7 pertemuan Rinov Pita memang hanya menang 3 kali dan kalah 4 kali. Kemudian kalau di sini dia bisa mengalahkan, maka di babak perempat final kemungkinan dia akan bertemu dengan pemain atau ganda senior dari Hong Kong, Tang Chun Man dan Se Yung Sit. Nah, dalam 4 pertemuan Rinov Pita juga hanya mengantongi 1 kemenangan atas ganda dari Hong Kong tersebut. Kita harapkan juga di sini dia bisa mengendalikan permainan dan bisa menaklukkan Tang dan Se untuk lolos ke babak semifinal. Lalu bagaimana dengan Rehan dan Lisa? Nah, Rehan dan Lisa pada babak pertama akan bertemu dengan pemain dari Skotlandia, Adam Hall dan Julie McPherson. Nah, dalam 2 pertemuan sebelumnya pasangan Rehan dan Lisa selalu menang dari ganda Skotlandia tersebut. Kita harapkan juga kali ini mereka bisa meneruskan tren kemenangan terhadap pasangan atau lawan dari Scotland tersebut. Nah, kalau lolos di babak pertama, kemungkinan di babak kedua dia juga akan bisalah Rehan dan Lisa untuk lolos ke berikutnya ke babak perempat final, karena di babak kedua kemungkinan dia akan bertemu dengan pasangan yang lolos dari babak kualifikasi dan juga pemain dari Australia, Kenneth Jiahui Cho dan Gionia Ramfelfield. Nah, mudah-mudahan kita harapkan dia bisa lolos sehingga ke babak perempat final. Lalu siapa calon lawan di perempat final? Kemungkinan besarnya adalah pasangan Rehan dan Lisa akan bertemu dengan pemain dari atau ganda dari Malaysia, Goh Sun Huat, Lai Sevon Jamie. Nah, di sini justru kesempatan terbuka lebar bagi Rehan dan Lisa untuk lolos ke atau merebut tiket ke semifinal apabila di perempat final betul mereka bertemu dengan Goh dan Lai Sevon Jamie, karena dalam 5 pertemuan Rehan dan Lisa menang 3 kali atas pasangan Malaysia ini, dan terakhir atau yang masih anyar adalah mereka mengalahkan pasangan Goh dan Lai di Thailand Master pada 1 Februari yang lalu di babak 16 besar. Kita harapkan walaupun memang kans untuk merebut gelar di nomor ganda campuran tidak terlalu besar, tapi dengan hadirnya 3 pasangan ini setidaknya kita bisa meloloskan salah satu atau salah 2 atau bahkan 3-tiganya hingga ke pertandingan 4 besar di semifinal. Mudah-mudahan. Jangan lupa Badminton Lovers, saran atau pendapatnya tulis di komen, kemudian juga share ke teman-teman dan like bagi yang belum like channel Gitulah TV. Nah, sampai jumpa. Salam badminton.